Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Kuba, Teknik Arsitektur Universitas Gorontalo. Di sini saya akan melengkapi tugas terakhir, yaitu MK Pengantar Arsitektur. Teori dalam arsitektur 4 analog. Sebelum kita memasuki teori atau materi tentang arsitektur 4 analog, yang kita harus tahu, apa sih arsitektur sebenarnya? Arsitektur adalah ilmu bangunan mencangkup merancang sebuah bangunan, sedangkan analog adalah salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Yaitu analog matematis. Analog matematis adalah analog yang berdasarkan pada ilmu hitung dan geometri dalam mengambil keputusan dalam arsitektur. Beberapa ahli teori menganggap bahwa bangunan-bangunan dirancang dengan bentuk-bentuk murni, ilmu hitung, dan geometri, seperti Golden Sestion, adalah sesuai dengan tatanan alam semesta dan merupakan bentuk yang paling indah. Seorang arsitek zaman Renaissance yang cukup menggambarkan adalah Piero Ligorio, lahir tahun 1510, Napoli, meninggal pada Oktober 1583. Ferral, arsitektur Italia, pelukis, penata tanaman, dan pemantuan yang telah menciptakan karya-karya luar biasa, salah satunya Villa di Este yang terletak di Tivoli, Italia. Sebelum kita memasuki poin berikutnya, apa sih Golden Sestion? Golden Sestion itu adalah yang paling sering disebut sebagai panduan yang tepat untuk merancang arsitektur. Inilah bangunan-bangunan yang telah didirikan di Italia. Poin berikutnya, analogi romantik. Arsitektur harus mampu mengunggah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menimbulkan asosiasi atau mengambil rujukan dari bentuk-bentuk alam dan masa lalu yang akan mengunggah emosi pengamat, atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan, menggunakan konteks ukuran bentuk yang tidak biasa yang mampu mengunggah perasaan takut, khawatir, kagum, dan lain-lain. Dengan bentuk yang tidak lazim dan unik untuk ukuran sebuah bangunan, kapel atau gereja kecil, ada sebagian orang yang mengamatkan bahwa Roham's Chapel merupakan bangunan Pons modern awal. Tidak mengherankan jika Roham's Chapel merupakan prestasi arsitektur yang tergolong paling gemilang dalam era akhir abad ke-20. Inilah bangunan yang telah didirikan pada abad ke-20. Poin berikutnya, analogi biologis. Yang dimaksud oleh analogi biologis adalah proses arsitektur yang menganggap bahwa pembangunan adalah proses biologis, bukan proses estetis. Dengan arti yang lebih luas, dalam merancang penggunaan pendekatan analogi biologis, maka arsitek tersebut lebih menghadapkan proses pembangunannya terhadap fungsi dan keadaan serta keberadaan bangunan tersebut terhadap lingkungan sekitar, daripada mengendamkan keindahan bentuk bangunan. Analogi ini didasari dua sifat, yaitu organik, bersifat umum, dengan metode terpusat pada hubungan antara bagian-bagian bangunan
atau antara bangunan dengan penempatannya dan penetaannya. Biomorfik lebih bersifat khusus dengan metode terpusat pada pertumbuhan proses-proses dan kemampuan gerakan yang berhubungan dengan organisme. Sedangkan analogi langsung merupakan analogi yang paling mudah dipahami oleh orang lain. Dalam analogi ini, arsitek menyelesaikan permasalahan dalam desain dengan fakta-fakta dari meragai cabang ilmu lain yang sudah diketahui umum, misalnya seperti pengaturan cahaya pada bangunan yang menggunakan prinsip kerja, diagrama pada mata. Berikut pada beberapa contoh karya arsitektur yang menggunakan pendekatan analogi. John Wax Winding. Pada bangunan ini terdapat elemen-elemen dialogika dengan bunga waterling, yaitu pada bagian kolomnya. Pada bagian atas kolom dibentuk lingkaran-lingkaran yang lebar sehingga menyatu dari satu kolom ke kolom lainnya, dan terbentuk langit-langit yang dapat dianalogikan sebagai bentuk daun pada bunga waterling. Sedangkan kolom-kolom dibaratkan seperti tingkai bunga waterling. Selain itu, ada pula yang memahami bentuk kolom pada bangunan John Wax Winding berasal dari analogi jamur dengan sebagian atas yang melebar di tangkai seperti tangkai jamur. Inilah gambarannya, dan ini bunga waterling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.